melakukan jihad jempol. Kita harus membela NKRI, membela Kiai, dan membela alumni. Apa yang saya sampaikan mungkin dianggap beberapa orang itu terlalu utopia, terlalu utopis. Tetapi bagi saya yang memiliki prinsip unmoglich ist nur eine Meinung, bahwa ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini. Alhamdulillah orang tua saya hadir pada hari ini, Abah Hasanuddin Kriani dan ibu saya, Ibu Eni Hunainia Fatori Amin. Ada kakak saya juga, Kiai Wawan dan Kiai Imron dari Cirebon. Izin saya ceritakan, jadi kenapa saya datangkan, biar beliau tahu kerjaan anaknya di Jakarta ini bagaimana. Karena beliau protes 6 bulan terakhir semenjak Januari, saya jarang pulang dan bahkan tidak dikatakan tidak pernah pulang ke rumah ke Cirebon gitu. Itu membuktikan bahwa saya sebagai Ketua Umum PBPMI mengerahkan seluruh waktu dan tenaga saya untuk membangun dan membesarkan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Alhamdulillah Abah dan Ibu saya juga meridhoi itu. Dan tentunya seluruh ketua dan pengurus PKC PMI se-Indonesia, seluruh ketua dan pengurus cabang sedunia. Kenapa sedunia? Alhamdulillah dimulai dari zaman Ketua Umum Agus Mulyono Herlambang, kita sudah memulai membuat pengurus cabang internasional di berbagai negara di dunia. Insya Allah Ketum Agus kita akan melanjutkan semangat internasionalisasi dan globalisasi PMI di era kepengurusan 2021-2024. Dan juga seluruh ketua dan pengurus komisariat se-Indonesia, panjenengan semua adalah tulang punggung kaderisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan tentunya ketua dan pengurus rayon se-Indonesia. Tanpa ada rayon tidak mungkin ada komisariat, tidak mungkin ada cabang, tidak mungkin ada PBPMI. Saya menjadi seperti ini lahir dari pengurus rayon, sahabat-sahabat. Banggalah kemudian sahabat-sahabat menjadi pengurus rayon. Dan tentunya seluruh kader PMI sedunia. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kepengurusan kami mengusung tema transformasi organisasi. Yang pertama adalah transformasi teknologi, transformasi kaderisasi, dan transformasi PMI globalisasi. Dengan tujuan membuat PMI semakin maju dan mendunia. Yang pertama tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa kita saat ini membutuhkan sebuah platform digital untuk mengelola manajemen dan sistem database kader secara nasional dan masif. Kita belum bisa kemudian mencatat itu dengan baik, walaupun data-datanya sudah rapi ada di tingkatan cabang dan komisariat. Untuk itu platform IPMI akan menjadi jawaban dari pengelolaan sistem database kader yang baik, juga kemudian sistem manajemen organisasi dan sistem administrasi PMI secara elektronik dan digital. Lalu yang kemudian tidak kalah penting adalah kita juga harus membuat digital movement. Sahabat-sahabat, PMI saat ini memiliki 230 pengurus cabang definitif seluruh Indonesia dengan ribuan komisariat dan ribuan rayon. Tetapi di dunia media sosial kita hanya seperti pemadam kebakaran. Bahasanya Ketum Jeffrey pemadam kebakaran. Kenapa? Karena ketika ada kasus terorisme kita mendadak kemudian kita ikut-ikutan bicara terorisme. Radikalisme kita bicara radikalisme. Ada masalah tentang ekonomi kita berbicara ekonomi. Selalu kita menanggapi orang-orang, opini-opini dari orang. Seharusnya dengan jumlah kader yang begitu melimpah dan komisariat, rayon dan cabang yang begitu luas merata hampir di seluruh Indonesia, seharusnya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa menjadi key opinion leaders di digital movement yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat, maka dari itu saya mengajak pada seluruh kader PMI Indonesia untuk melakukan jihad jempol. Kita harus bela NKRI, bela Kiai, dan bela alumni. Ya. Kita seluruh kader PMI se-Indonesia harus melakukan jihad jempol. Kita harus membela NKRI, membela Kiai, dan membela alumni. Sahabat-sahabat, mengapa? Ini penting karena PMI ya dengan jumlah, ya contohlah, saya yakin kader PMI lebih dari 500.000 kader aktifnya.
Tapi kenapa ketika kita memiliki akun YouTube, memiliki akun Instagram dan lain sebagainya, kita tidak bisa memproduksi wacana dengan baik? Maka dari itu saya mengajak seluruh tingkatan pengurus komisariat, rayon, cabang, PKC dan bahkan PB untuk memperbaiki platform digitalnya masing-masing. Sehingga ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang dilakukan sahabat-sahabat dari mulai tingkatan rayon, komisariat, cabang, PKC hingga PB terpublikasi dengan baik dan dapat diapresiasi oleh orang selain di luar PMI juga. Untuk itu PB PMI akan membangun command center di PB PMI untuk kemudian mengelola isu-isu strategis nasional yang mana PMI bisa menjadi key opinion leaders di sana. Dan sahabat-sahabat, kegelisahan kita tentunya di era media sosial, era digital saat ini, di dalam dunia digital kepakaran itu kalah dengan popularitas. Saya yakin sahabat-sahabat ketika berdiskusi 3 jam, 5 jam, 2 jam di rayon di komisariat, saya yakin sahabat-sahabat sudah menguasai banyak hal dan sahabat-sahabat pakar dalam 1-2 sisi keilmuan. Tetapi hanya karena saya kalah dengan 1-2 influencer yang mohon maaf kontennya tidak selalu bisa mendidik dan selalu positif, tapi kita tidak bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh mereka. Untuk itu kita perlu melakukan rekayasa hierarki dengan cara mengalahkan popularitas dengan kepakaran. Kita kembalikan lagi. Untuk itu saya mohon izin akan melakukan kolaborasi dengan sahabat baik saya, sahabat Sabrang Damar Panulu, untuk membuat platform digital simbolik. Sahabat-sahabat, yang kedua adalah transformasi kaderisasi di lini profesional. Alhamdulillah, salah satu hikmah dari kongres adalah saya diberikan untuk bersilaturahim kepada saya catat tidak kurang dari 17 provinsi saya keliling Indonesia dan tidak kurang dari 150 cabang saya keliling seluruh Indonesia pada proses kemarin. Dan faktanya ternyata sahabat-sahabat saya menemukan banyak kader-kader PMI multi talenta. Ada yang dokter, ada yang advokat, ada yang notaris, ada yang pegiat petani, ada yang pegiat ekonomi kreatif dan sebagainya. Tetapi kemudian PB PMI atau PMI belum memberikan ruang dan wadah dimensi lain bagi mereka untuk ber-PMI dengan caranya. Lagi-lagi pas main ke cabang ngomongnya pilkada gitu. Pas main ke komisariat ngomongnya pilpres, pilgub dan lain sebagainya. Hanya memberikan ruang sosial dan politik secara secara garis besar. Ketika mereka kader-kader dari eksakta, kader-kader dari teknik, kader-kader dari kesehatan ingin sebetulnya mereka berkontribusi tetapi tidak diberikan ruang dimensi ber-PMI dengan cara mereka. Maka dari itu nanti pada bulan Juli kita juga akan membuat sekitar 15 lembaga profesi di PMI. Kita akan mengumpulkan dokter-dokter muda. Kita akan mengumpulkan insinyur-insinyur muda. Kita akan mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan muda pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Dan jumlahnya sangat banyak, tinggal kita mengelola saja. Saya sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat, PMI itu ibarat kebun yang sangat luas, hasil buminya itu banyak sahabat-sahabat. Tapi ketika dipanen dan dimasukkan ke dalam dapur, kita nggak tahu mau masak apa. Mungkin kalau masak nasi goreng atau sayur asam sudah bisa. Tapi kalau masak yang menu yang lain ini masih belum bisa. Padahal bahan bakunya itu sudah ada. Maka dari itu ini penting sekali membuat kelompok profesi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang sebetulnya ini sudah ada bahan bakunya. Lalu kemudian kaderisasi juga berbasis kebutuhan lokal. Saya suka semisal cabang, saya contohkan saja di PCPMI Indramayu semisal di Jawa Barat. Mereka konsisten membuat isu-isu dan gerakan pertanian. Waktu itu ketua cabangnya bicara mereka punya 7.000 petani binaan. Bayangkan mereka sudah konsen di bidang pertanian, tapi kemudian sistem kaderisasi yang ada di dalam tubuh kita kemudian hanya membahas hal-hal tersebut tidak mendalam dan tidak detail. Diberikannya suguhannya tentang materi-materi normatif dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus memetakan kebutuhan materi kaderisasi di setiap daerah agar mereka semua bisa terserap keilmuannya. Ada lagi cabang yang konsen di bidang industri. Ada lagi cabang yang konsen di bidang kepenulisan dan jurnalistik. Banyak sekali. Maka dari itu harus ada sistem kaderisasi multidimensi yang bisa menjawab tantangan kaderisasi yang berbeda-beda tersebut. Lalu kemudian transformasi global organisasi. Alhamdulillah saya kemarin membantu Ketua Umum Agus Erlambang untuk mendirikan beberapa PCI dan kita akan menambah PCI-PCI lain di seluruh Indonesia. Mengapa sahabat-sahabat? Saya dulu sempat menyindir senior. Saya bilang kenapa anaknya nggak ikut PMI? Lagi mana mereka anak-anaknya kuliahnya di Amerika, kuliahnya di Cina, di Jepang, di Inggris, di Belanda, dan di sana belum ada PMI. Maka dari itu semangat inilah yang kemudian harus membuat PMI
bisa mencakup seluruh teritori yang ada di dunia ini. Lalu kemudian tentunya kita harus mendorong kader-kader PMI mendapatkan beasiswa luar negeri agar ada knowledge and experience transfer kepada seluruh kader PMI di Indonesia. Ini penting sahabat-sahabat. Kenapa? PMI adalah anak daripada Nahdlatul Ulama. Kita memiliki klaim yang paling kuat untuk berbicara tentang Islam Indonesia. Maka dari itu wajah Islam Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang harus diperkenalkan ke dunia adalah wajah-wajah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Panjenengan semualah yang memiliki hak itu untuk berbicara tentang Islam Indonesia. Maka dari saya pernah punya pengalaman begini sahabat-sahabat. Ketika saya memperkenalkan diri ketika masih studi di Jerman, my name is Muhammad Abdullah Syukri. Oh, your name is Arabic. But you are Asian. Kamu namanya Arab tapi kamu orang Asia. Saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin di negara-negara OKI, Indonesia sudah cukup memiliki pamor di sana. Tetapi ketika kita bergaul dan berdialog, berdiplomasi dengan negara-negara di luar itu, saya kira mereka kekurangan informasi. Yang ada di benak mereka, Islam adalah ya di Timur Tengah, padang pasir, onta, pohon kurma dan lain sebagainya. Mereka belum tahu kalau Islam Indonesia ada ketupat, begitu kan? Ada selamatan dan lain sebagainya. Itu esensinya adalah esensi syiar Islam, tetapi disesuaikan dengan konteks kebudayaan dan konteks masyarakat Indonesia. Maka dari itu sahabat-sahabat, pergaulan PMI dengan seluruh stakeholder kepemudaan internasional harus kemudian ditekankan dan dilibatkan lebih masif dan lebih penuh lagi. Dan alhamdulillah sudah banyak yang berminat dan memiliki satu visi dengan saya. Kembali sahabat-sahabat kepada transformasi teknologi tadi, mohon izin kembali sebentar. Nanti ada sesi setelah pelantikan ini di bulan Juli, mulai tim digitalisasi dan kaderisasi ini untuk mensosialisasikan IPMI yang tadi. Karena saya juga punya cerita sahabat-sahabat, saya pernah main ke salah satu pesantren di Jawa Timur. Saya bincang dengan salah satu kiai mudanya. Dia bilang ke saya gini, "Mas, katanya PMI milenial, punya database enggak?" Waduh Gus, mboten enggak ada. Waduh saya tidak punya. Kalah kalau jamaah Thoriqohku. Saya ini pimpinan Thoriqoh tapi saya punya seluruh database jamaah saya secara digital. Ternyata jamaah Thoriqoh yang sering kita anggap ya jamaah yang ada di daerah-daerah, kemudian jamaah gerakan keagamaan tradisional, justru mereka lebih milenial dan lebih maju daripada PMI. Nah, untuk itu sahabat-sahabat, kita harus buktikan keraguan-keraguan tersebut kita bisa dan kita mampu untuk membangun platform digital. Dan untuk itu transformasi yang tadi saya sampaikan itu harus kemudian bisa disambung oleh semangat kader dari seluruh rayon, komisariat dan seluruh Indonesia. Dan sahabat-sahabat tentunya tidak hanya transformasi di bidang internal, tapi juga transformasi di bidang eksternal. Di bidang pendidikan sahabat-sahabat, saya mendorong seluruh rayon, seluruh komisariat dan cabang se-Indonesia untuk menjadikan sekretariat cabang yang menjadi rumah pendidikan rakyat. Di mana saat ini akses pendidikan belum merata di Indonesia. Sering saya sampaikan kepada pemerintah dan stakeholders bahwa PMI bisa menjadi mitra strategis untuk memutus ketimpangan pembangunan yang ada di Indonesia. Karena kita berada di 230 kota kabupaten di Indonesia, belum lagi dihitung jika dengan cabang yang persiapan. Untuk itu saya mendorong itu semua agar kader PMI aktif membimbing masyarakat secara langsung. Lalu kemudian di bidang agama, saya juga mendorong PMI tidak hanya hadir di kampus dan juga di masjid-masjid, tapi juga berbaur langsung dengan masyarakat sahabat-sahabat. Mengapa? Karena terjadi hoax, hate speech dan lain sebagainya itu justru banyak hadir di akar rumput, banyak hadir di kampung-kampung dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mendorong kader-kader PMI seluruh Indonesia berbaur dengan masyarakat, membincang agama Islam Indonesia yang baik dan bisa diterima baik dengan masyarakat di akar rumput. Lalu kemudian di bidang politik tentu saja sikap PMI terus kritis dan melawan sikap-sikap oligarki, sikap-sikap koruptif dan sikap-sikap semenang-menang dari para pemimpin politik yang tidak memiliki etika dan berintegritas dalam kebangsaan dan keindonesiaan. Untuk itu PMI tegas melawan praktik-praktik politik yang curang, praktik-praktik politik yang melanggar etika-etika kebangsaan. Dan tentunya di bidang kesehatan, alhamdulillah saat ini kita sudah 1,5 tahun menjalani pandemi di Indonesia. Saya juga mendorong seluruh rayon, komisariat dan cabang berkoordinasi dengan gugus tugas COVID masing-masing di daerahnya. Ayo mari kita buktikan PMI bisa berkontribusi menghilangkan dan membantu mengurangi pandemi yang ada di Indonesia ini. Sahabat-sahabat, tentunya apa yang saya sampaikan mungkin dianggap beberapa orang itu terlalu utopia, terlalu utopis. Tetapi bagi saya
yang memiliki prinsip unmoglich ist nur eine Meinung, bahwa ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini. Maka dari itu sahabat-sahabat kita kemudian harus membangun kepedulian dan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengarungi bangsa ini. Untuk itu saya mengajak seluruh kader terbaik seluruh Indonesia untuk bersama-sama membangun PMI. Ada sahabat Muhammad Syarif Hidayatullah dari Sulawesi Selatan, ada sahabat Faikan Romdon dari DKI Jakarta, ada sahabat Ahmad Riyadi dari Jawa Barat, dan seluruh teman-teman saya kandidat PMI di Kongres kemarin. Ayo kita membangun bersama-sama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dengan ini dan saling bahu-membahu kita buktikan bahwa PMI adalah organisasi besar, tidak secara data dan historis saja, tetapi secara fakta dan lapangan juga. Untuk itu sahabat-sahabat, saya memohon doa, saya memohon ridho. Tentu saya pribadi memiliki kekurangan, memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan yang sangat banyak. Kita insya Allah bisa saling menyempurnakan di kepengurusan PMI 2021-2024. Saya mohon izin, mohon ridho dari seluruh senior dan alumni yang ada di penjuru Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita harus membalik satu paradigma kita, bahwa biasanya kita selalu didorong untuk memegang tradisi dan memperbaharui sesuatu yang dianggap baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi kemudian saya meyakini seluruh kader PMI itu sudah pasti memegang tradisi. Maka dari itu yang diutamakan adalah mengambil kemajuan terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus mengikuti falsafah kaifa nataqaddam duna an natakhalla 'anit turath. Bagaimana kita terus maju tetapi tanpa meninggalkan tradisi dan warisan daripada nenek moyang kita di Indonesia. Sahabat-sahabat, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa.